Ada sebuah ruang yang tak banyak dipahami, sebuah tempat di mana hanya ada kita dan keheningan. Di sana tidak ada suara pujian maupun kritik, tidak ada sorakan keramaian atau keluh kesah orang lain. Yang tersisa hanyalah dialog dengan diri sendiri, sebuah percakapan yang seringkali kita hindari. Kesendirian, bagi sebagian orang, adalah bayangan yang menakutkan, penuh kesepian dan kehampaan. Namun, di balik keheningan itu, tersimpan kekuatan yang luar biasa, sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia. Bukankah hidup seringkali terasa begitu sibuk, dengan suara-suara dari luar yang selalu menuntut perhatian kita? Namun, dalam keheningan, kita dihadapkan pada realitas diri yang mungkin telah lama kita abaikan. Di sanalah kita menemukan ruang untuk berhenti sejenak, merenungkan arah langkah kita, dan bertanya, apakah aku sudah berjalan di jalan yang benar, atau aku hanya melangkah tanpa tujuan? Kesendirian bukan sekadar kondisi fisik tanpa kehadiran orang lain. Itu adalah seni untuk berdamai dengan diri, keberanian untuk menghadapi kerentanan, dan kesempatan untuk memahami apa yang benar-benar penting. Sebagai manusia, kita memang makhluk sosial, namun ada momen-momen di mana kita harus melangkah mundur, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menemukan kekuatan dalam keheningan. Pendahuluan ini mengajak Anda untuk menjelajahi kekuatan kesendirian, sebuah perjalanan yang melampaui sekadar waktu tanpa orang lain, tetapi ke dalam ruang batin yang membawa kedamaian, produktivitas, dan cinta kasih. Di dunia yang semakin bising ini, barangkali jawaban atas keresahan hidup bukanlah lebih banyak suara, melainkan keheningan yang penuh makna. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menemukan keajaiban dalam keheningan. Bagian 1. Kesendirian sebagai cermin diri. Dalam gemuruh kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa akhir, seolah-olah waktu terus mengalir tanpa pernah memberi kita kesempatan untuk berhenti. Dalam kondisi ini, kesendirian bisa menjadi sebuah oase, sebuah jeda untuk merenung dan melihat ke dalam diri sendiri. Namun, mengapa kesendirian begitu penting untuk refleksi diri? Kesendirian bukanlah sekadar tentang tidak adanya orang lain di sekitar kita. Ia adalah ruang yang memberi kita kesempatan untuk melepaskan topeng yang kita kenakan di hadapan dunia. Saat kita sendiri, kita tidak perlu berpura-pura kuat, cerdas, atau bahkan bahagia. Kita dapat menghadapi diri sendiri dengan jujur, melihat ke dalam tanpa rasa takut akan penilaian dari orang lain. Dalam keheningan itu, kita menemukan sebuah cermin yang jernih, yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika dunia di luar begitu berisik, refleksi menjadi sulit. Kita seringkali lebih sibuk mendengar pendapat orang lain tentang diri kita daripada mendengar suara hati kita sendiri. Namun, kesendirian membuka jalan untuk introspeksi. Ia memberi kita waktu untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku bahagia? Apakah jalan yang sedang aku tempuh sesuai dengan nilai-nilai yang aku yakini? Refleksi diri dalam kesendirian juga memungkinkan kita untuk memahami emosi yang kita rasakan. Terkadang, kita merasa marah, sedih, atau bahkan bahagia tanpa tahu alasan di baliknya. Dalam keheningan, kita dapat menganalisis emosi-emosi ini, memahami dari mana mereka berasal, dan belajar untuk mengelolanya dengan lebih baik. Kesendirian adalah tempat di mana kita bisa mengurai benang kusut yang seringkali membingungkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kesendirian membantu kita untuk menyadari betapa banyak kebisingan yang sebenarnya tidak perlu dalam hidup kita. Saat kita sendiri, kita menyadari bahwa banyak dari hal yang selama ini kita anggap penting, seperti pendapat orang lain atau tekanan sosial, sebenarnya tidak memiliki dampak yang nyata pada kebahagiaan kita. Kesendirian mengajarkan kita untuk memilah mana yang benar-benar esensial dan mana yang hanya ilusi belaka. Namun penting untuk diingat bahwa refleksi diri dalam kesendirian bukanlah proses yang selalu nyaman. Saat kita benar-benar sendiri, kita tidak bisa lagi mengalihkan perhatian dari masalah-masalah yang selama ini kita hindari. Tetapi justru disitulah terletak kekuatan kesendirian.
Ia memaksa kita untuk menghadapi ketakutan, kekhawatiran, dan kelemahan kita, serta memberikan kesempatan untuk mengatasinya. Proses ini, meskipun sulit, adalah langkah awal menuju pertumbuhan pribadi. Kesendirian sebagai cermin diri adalah hadiah yang seringkali kita abaikan. Dalam keheningan, kita dapat menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling penting dalam hidup. Kita dapat mengenal diri kita lebih dalam, memahami apa yang benar-benar kita inginkan, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi, alih-alih melihat kesendirian sebagai sebuah ancaman, mari kita anggap ia sebagai sebuah kesempatan, sebuah waktu yang tak ternilai untuk menyelaraskan kembali hidup kita dengan tujuan yang sejati. Bagian 2. Kesendirian sebagai sumber kreativitas. Setelah menjadikan kesendirian sebagai ruang refleksi diri, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana kesendirian dapat menjadi sumber kreativitas yang luar biasa. Dalam keheningan, ide-ide seringkali bermunculan, mengalir tanpa batas, seperti sungai yang akhirnya menemukan jalannya menuju laut. Sejarah mencatat bahwa banyak karya besar lahir dari kesendirian. Seniman, penulis, pemikir, dan ilmuwan seringkali memilih untuk menjauh dari hiruk-pikuk dunia demi mengejar inspirasi. Contohnya, Nikola Tesla, salah satu penemu terbesar sepanjang masa, memanfaatkan kesendirian untuk mengembangkan ide-ide revolusionernya. Tesla sering menyendiri, jauh dari gangguan sosial, untuk merancang teknologi yang mengubah dunia. Baginya, kesendirian bukanlah beban, melainkan kebutuhan. Hal yang sama berlaku untuk banyak seniman. Pablo Picasso pernah mengatakan, "Tanpa kesendirian, tidak ada pekerjaan besar yang mungkin tercapai." Dalam kesunyian, seorang seniman dapat menyelami emosi dan imajinasinya, menciptakan karya yang berbicara kepada dunia. Ini karena saat kita sendiri, kita dapat fokus tanpa gangguan. Pikiran kita memiliki kebebasan untuk menjelajahi ide-ide baru tanpa batasan. Kesendirian memberikan kita kesempatan untuk memperdalam konsentrasi. Ketika kita dikelilingi oleh orang lain, pikiran kita cenderung terpecah, berusaha merespons percakapan, harapan, atau bahkan tekanan sosial. Namun, dalam kesendirian, kita dapat menciptakan ruang yang bebas dari distraksi, sebuah lingkungan di mana fokus kita dapat diarahkan sepenuhnya pada apa yang ingin kita capai. Ini adalah saat di mana kreativitas benar-benar bisa berkembang. Selain itu, kesendirian memungkinkan kita untuk berpikir secara mendalam. Dalam keheningan, kita dapat mengeksplorasi ide-ide dengan cara yang tidak mungkin dilakukan di tengah keramaian. Kita dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tampak tidak terkait, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kita hadapi. Inilah mengapa para pemikir besar seperti Albert Einstein atau Isaac Newton seringkali memilih menyendiri untuk merenungkan ide-ide mereka. Namun, kesendirian sebagai sumber kreativitas juga memerlukan disiplin. Tidak semua kesendirian akan otomatis membawa kita pada ide-ide brilian. Jika kita menghabiskan waktu sendirian dengan terus-menerus mengalihkan perhatian ke media sosial, televisi, atau distraksi digital lainnya, maka kita tidak memberikan ruang bagi pikiran kita untuk benar-benar berkreasi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, tempat di mana kita dapat merenung, menulis, melukis, atau bahkan hanya berpikir tanpa gangguan. Di sisi lain, kesendirian juga mengajarkan kita bahwa kreativitas tidak selalu tentang menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru. Terkadang, kreativitas adalah tentang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, menemukan keindahan dalam hal-hal sederhana yang seringkali terlewatkan di tengah kesibukan. Kesendirian memberi kita waktu untuk memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya tidak kita sadari. Kesendirian sebagai sumber kreativitas adalah berkah yang seringkali tidak kita manfaatkan. Dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, kita membuka pintu bagi ide-ide besar, solusi inovatif, dan karya-karya yang penuh makna. Jadi,
Jika Anda merasa buntu atau kehilangan inspirasi, cobalah melangkah menjauh dari keramaian. Temukan keheningan dan biarkan kreativitas Anda mengalir tanpa batas. Bagian 3. Kesendirian untuk meningkatkan produktivitas. Setelah kesendirian membantu refleksi diri dan menginspirasi kreativitas, langkah selanjutnya adalah memanfaatkannya untuk meningkatkan produktivitas. Dalam kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk bekerja dengan fokus yang mendalam, tanpa gangguan yang biasanya datang dari interaksi sosial atau kebisingan sehari-hari. Ketika kita dikelilingi oleh orang lain, perhatian kita seringkali terpecah. Sebuah percakapan kecil, notifikasi dari ponsel, atau sekadar keberadaan orang lain di sekitar kita dapat mengurangi konsentrasi. Namun, saat kita sendirian, kita memiliki kendali penuh atas lingkungan kerja kita. Kita dapat menciptakan suasana yang mendukung, seperti ruangan yang tenang, jadwal yang terorganisir, atau bahkan musik yang membantu meningkatkan fokus. Kesendirian memberikan kita kemampuan untuk memasuki apa yang disebut deep work, yaitu kondisi kerja mendalam yang memungkinkan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas penting dengan efisiensi tinggi. Konsep ini diperkenalkan oleh Cal Newport, seorang profesor dan penulis, yang menjelaskan bahwa untuk mencapai hasil yang luar biasa, kita membutuhkan waktu tanpa gangguan untuk benar-benar mendalami pekerjaan kita. Dalam kesendirian, kita dapat mencapai kondisi ini dengan lebih mudah. Selain itu, kesendirian memungkinkan kita untuk bekerja sesuai ritme dan prioritas kita sendiri. Tidak ada tekanan dari rekan kerja atau keluarga yang meminta perhatian kita. Kita dapat mengatur waktu sesuai kebutuhan, menyelesaikan tugas satu persatu tanpa merasa terburu-buru, dan memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan kualitas terbaik. Dalam kesendirian, produktivitas bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi juga seberapa baik kita melakukannya. Namun, kesendirian juga memiliki tantangannya sendiri dalam hal produktivitas. Ketika tidak ada orang lain di sekitar kita, godaan untuk bermalas-malasan atau menunda pekerjaan bisa menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk membangun disiplin diri. Disiplin inilah yang akan menjadi fondasi produktivitas dalam kesendirian. Kita perlu menetapkan tujuan yang jelas, membuat jadwal yang realistis, dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana. Salah satu cara untuk memaksimalkan produktivitas dalam kesendirian adalah dengan mengurangi gangguan digital. Internet, media sosial, dan aplikasi di ponsel seringkali menjadi penyebab utama kurangnya fokus. Jika memungkinkan, matikan notifikasi, atur waktu untuk memeriksa perangkat digital, atau bahkan cobalah detox digital untuk sementara waktu. Dengan mengurangi ketergantungan pada teknologi, kita dapat menciptakan ruang untuk bekerja dengan lebih efektif. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk mengevaluasi ulang cara kita bekerja. Kita dapat merenungkan apa yang telah kita capai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana cara untuk menjadi lebih efisien. Ini adalah waktu untuk meninjau kembali tujuan jangka panjang kita, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke visi kita. Pada akhirnya, kesendirian adalah alat yang sangat kuat untuk meningkatkan produktivitas. Dengan menghilangkan gangguan, menciptakan fokus, dan membangun disiplin, kita dapat mencapai lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Jadi, jika Anda merasa kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan atau merasa terganggu oleh kebisingan sekitar, cobalah luangkan waktu untuk bekerja dalam kesendirian. Anda akan terkejut dengan seberapa banyak yang dapat Anda capai. Bagian 4. Kesendirian sebagai sarana pengembangan emosional. Selain menjadi alat untuk refleksi, kreativitas, dan produktivitas, kesendirian juga memiliki peran penting dalam pengembangan emosional. Dalam kesendirian, kita diberikan ruang untuk menyelami perasaan-perasaan yang seringkali terabaikan di tengah kesibukan dan interaksi sosial. Kesendirian memungkinkan kita untuk memahami emosi dengan cara yang mendalam, jujur, dan penuh kesadaran. Di dunia yang sibuk, kita seringkali hanya bereaksi terhadap situasi tanpa benar-benar memproses apa yang kita rasakan. Marah, sedih,
atau bahagia muncul begitu saja, dan seringkali kita tidak menyadari sumbernya. Namun, saat kita sendirian, kita dapat menggali lebih dalam. Kita bisa bertanya pada diri sendiri, mengapa aku merasa seperti ini? Apa yang memicu perasaan ini? Bagaimana aku dapat mengelolanya dengan lebih baik di masa depan? Kesendirian juga membantu kita untuk menerima emosi yang mungkin sulit dihadapi. Ketika dikelilingi oleh orang lain, kita cenderung menekan perasaan negatif seperti kesedihan atau kekecewaan karena tidak ingin terlihat lemah. Namun, dalam kesendirian, kita bebas untuk menangis, merenung, atau bahkan marah tanpa rasa takut akan penilaian. Proses ini penting untuk penyembuhan emosional. Dengan menghadapi emosi, kita bisa melepaskannya dan bergerak maju. Lebih dari itu, kesendirian mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang yang merasa tidak nyaman saat sendirian karena mereka takut menghadapi kerentanan mereka. Mereka mencari pelarian dalam interaksi sosial atau gangguan digital untuk menghindari rasa sepi. Namun, dengan meluangkan waktu untuk sendiri, kita belajar untuk menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu orang lain untuk membuat kita merasa utuh. Dalam kesendirian, kita juga bisa mempraktikkan rasa syukur. Kita memiliki waktu untuk merenungkan hal-hal baik yang telah terjadi dalam hidup kita, mengingat kenangan indah, dan menghargai pencapaian kita. Rasa syukur ini membantu kita untuk membangun emosi positif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Kesendirian juga membuka peluang untuk meningkatkan empati. Meskipun terdengar bertentangan, dengan memahami emosi kita sendiri, kita menjadi lebih mampu memahami perasaan orang lain. Dalam meditasi Buddhis, misalnya, ada praktik yang disebut metta atau cinta kasih, di mana kita mendoakan kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain. Praktik ini sering dilakukan dalam kesendirian, dan terbukti membantu meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar. Namun, penting untuk diingat bahwa kesendirian untuk pengembangan emosional bukanlah tentang mengisolasi diri secara permanen. Ini adalah tentang menciptakan keseimbangan antara waktu untuk diri sendiri dan waktu untuk berhubungan dengan orang lain. Dengan cara ini, kita bisa membangun fondasi emosional yang kuat sambil tetap terhubung dengan dunia. Kesendirian sebagai sarana pengembangan emosional adalah sebuah proses yang memperkaya. Ia membantu kita untuk lebih memahami, menerima, dan mengelola emosi kita. Dengan meluangkan waktu untuk menyendiri, kita tidak hanya menjadi lebih damai dengan diri sendiri, tetapi juga lebih siap untuk menghadapi tantangan emosional yang mungkin muncul di masa depan. Kesendirian bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah perjalanan menuju kedewasaan emosional. Bagian 5. Kesendirian untuk memperkuat hubungan dengan orang lain. Kesendirian seringkali dianggap sebagai tindakan menarik diri dari orang lain. Namun, dalam kenyataannya, kesendirian yang sehat justru dapat memperkuat hubungan kita dengan orang-orang di sekitar. Ketika kita meluangkan waktu untuk sendiri, kita tidak hanya belajar memahami diri sendiri, tetapi juga belajar bagaimana lebih menghargai kehadiran orang lain. Saat kita terus-menerus berada di tengah keramaian, hubungan kita dengan orang lain seringkali menjadi dangkal. Kita mungkin berbicara, tertawa, atau berinteraksi, tetapi jarang sekali merenungkan arti dari hubungan tersebut. Kesendirian memberi kita waktu untuk berpikir, apa yang sebenarnya aku cari dari hubungan ini? Apakah aku memberikan nilai yang cukup bagi orang lain? Apakah aku menjadi teman, pasangan, atau anggota keluarga yang baik? Dengan merenungkan hubungan kita dalam kesendirian, kita dapat memperbaiki pola interaksi yang mungkin kurang sehat. Misalnya, kita mungkin menyadari bahwa kita terlalu sering bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita, atau sebaliknya, terlalu sibuk untuk memberikan perhatian yang cukup pada mereka yang penting bagi kita. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk membuat perubahan yang positif. Selain itu, kesendirian membantu kita untuk mengisi ulang energi emosional. Hubungan yang sehat membutuhkan energi dan perhatian, dan kita tidak bisa memberikan hal tersebut jika kita terus-menerus merasa lelah, stres, atau kewalahan. Dengan meluangkan waktu untuk sendiri,
kita dapat merestorasi diri sehingga kita lebih mampu hadir sepenuhnya bagi orang lain. Kesendirian juga mengajarkan kita tentang batasan. Saat kita sendiri, kita belajar untuk menghormati ruang pribadi kita, yang pada akhirnya membantu kita untuk menghormati ruang pribadi orang lain. Dalam hubungan, batasan ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kedekatan dan kebebasan. Salah satu manfaat terbesar dari kesendirian adalah kemampuannya untuk meningkatkan rasa empati. Ketika kita sendiri, kita memiliki waktu untuk merenungkan perasaan orang lain tanpa gangguan. Kita dapat memikirkan apa yang mereka butuhkan, apa yang mungkin mereka rasakan, dan bagaimana kita bisa menjadi pendukung yang lebih baik. Proses ini membuat kita lebih peka terhadap kebutuhan emosional orang-orang di sekitar kita. Kesendirian juga membantu kita untuk menciptakan cinta kasih yang lebih luas. Dalam meditasi Buddhis, ada praktik yang disebut metta atau cinta kasih universal. Praktik ini sering dilakukan dalam kesendirian, di mana kita mendoakan kebahagiaan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk semua makhluk. Dengan meluangkan waktu untuk sendiri, kita dapat memperluas rasa cinta dan kasih sayang ini, bahkan kepada orang-orang yang mungkin sulit kita cintai sebelumnya. Namun, penting untuk diingat bahwa kesendirian yang memperkuat hubungan bukanlah tentang mengisolasi diri atau memutus hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, ini adalah tentang menciptakan ruang untuk refleksi dan perbaikan diri, sehingga ketika kita kembali berinteraksi, kita dapat membawa versi terbaik dari diri kita ke dalam hubungan tersebut. Kesendirian sebagai alat untuk memperkuat hubungan adalah sebuah paradoks yang indah. Dengan meluangkan waktu untuk sendiri, kita dapat menemukan cara untuk lebih menghargai, memahami, dan mencintai orang lain. Kita belajar bahwa hubungan yang bermakna tidak dimulai dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dari kedamaian batin itulah hubungan sejati dan mendalam dapat berkembang. Bagian 6. Kesendirian sebagai jalan menuju kedamaian batin. Pada akhirnya, kesendirian membawa kita pada tujuan yang paling mendalam. Kedamaian batin. Di dunia yang dipenuhi kebisingan, tekanan, dan ekspektasi, kedamaian seringkali terasa seperti sesuatu yang jauh dan sulit diraih. Namun, kesendirian membuka pintu untuk menemukannya. Dalam keheningan, kita belajar untuk mendengar suara hati kita sendiri, merangkul ketenangan, dan menemukan makna sejati dalam hidup. Kedamaian batin tidak datang dari dunia luar. Ia tidak bisa ditemukan dalam pujian, pengakuan, atau kekayaan materi. Sebaliknya, kedamaian batin muncul ketika kita mampu menerima diri kita apa adanya, melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak esensial, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kesendirian adalah medium yang ideal untuk proses ini, karena ia memberikan ruang untuk merenung tanpa distraksi. Dalam kesendirian, kita memiliki kesempatan untuk memahami bahwa banyak dari stres dan keresahan yang kita rasakan sebenarnya berasal dari diri kita sendiri. Pikiran-pikiran negatif, ketakutan, dan harapan yang tidak realistis seringkali menjadi sumber utama ketidaktenangan. Saat kita sendiri, kita dapat mengamati pikiran-pikiran ini tanpa penghakiman, memahami asal-usulnya, dan secara perlahan melepaskannya. Ini adalah inti dari meditasi, sebuah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mencapai kedamaian batin. Kesendirian juga mengajarkan kita untuk menghargai momen saat ini. Ketika kita tidak terganggu oleh dunia luar, kita dapat sepenuhnya hadir di sini dan sekarang. Kita dapat menikmati keindahan sederhana, seperti suara angin, sinar matahari yang hangat, atau bahkan detak jantung kita sendiri. Dalam kesendirian, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak memerlukan hal-hal besar atau dramatis. Ia dapat ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Lebih dari itu, kesendirian membantu kita untuk memperdalam hubungan dengan yang transenden. Bagi sebagian orang, ini berarti mendekatkan diri kepada Tuhan atau alam semesta. Bagi yang lain, ini adalah tentang menemukan harmoni dengan alam dan memahami tempat kita dalam kosmos yang lebih besar. Kesendirian memberikan waktu dan ruang untuk kontemplasi spiritual,
yang seringkali membawa rasa damai dan keberserahan. Namun, menemukan kedamaian batin melalui kesendirian memerlukan keberanian. Tidak semua orang nyaman dengan keheningan, karena dalam keheningan itulah kita menghadapi diri kita sendiri secara utuh, baik keindahan maupun kekurangannya. Tetapi, justru disitulah transformasi terjadi. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, kegelisahan, dan kerentanan kita menemukan kekuatan dan kedamaian yang sebelumnya tersembunyi. Pada akhirnya, kesendirian mengajarkan kita bahwa kedamaian batin bukanlah tujuan yang harus dikejar, tetapi keadaan yang muncul ketika kita berhenti melawan diri sendiri dan dunia. Ia adalah hasil dari penerimaan, refleksi, dan kesadaran. Dalam dunia yang seringkali berisik dan menuntut, kesendirian adalah oasis yang memungkinkan kita untuk menemukan kembali esensi sejati kita. Dengan memahami dan memanfaatkan kekuatan kesendirian, kita tidak hanya mendapatkan kedamaian batin, tetapi juga alat untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, penuh kasih, dan bermakna. Jadi, luangkanlah waktu untuk sendiri. Dalam kesunyian itu, Anda mungkin akan menemukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Diri Anda yang sejati. Kesendirian adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Ia bukanlah sekadar momen tanpa orang lain, tetapi ruang untuk menemukan kembali jati diri, mendengar suara hati, dan merangkul makna hidup. Dalam keheningan, kita diberi kesempatan untuk merenung, menciptakan, dan memperbaiki hubungan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kesendirian, jika dimanfaatkan dengan bijak, bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan kekuatan batin yang mampu membawa kita pada kedamaian. Dunia modern yang penuh kebisingan seringkali membuat kita lupa akan keindahan dari keheningan. Namun, melalui kesendirian, kita bisa mengembalikan keseimbangan, mengisi ulang energi, dan menemukan arah yang benar dalam hidup. Kesendirian bukanlah musuh yang harus ditakuti, tetapi nabi sahabat yang mengajarkan kebijaksanaan. Ia membimbing kita untuk berdamai dengan diri, menghadapi ketakutan, dan mencintai dengan lebih tulus. Jadi, mari kita ubah pandangan kita terhadap kesendirian. Jadikan ia bukan sebagai momok, melainkan sebagai peluang. Beri diri Anda waktu untuk sendiri, bukan untuk menghindari dunia, tetapi untuk menyelami kedalaman batin Anda. Dalam kesendirian, Anda akan menemukan refleksi, kreativitas, produktivitas, emosi yang lebih seimbang, hubungan yang lebih bermakna, dan akhirnya, kedamaian batin yang sejati. Kesendirian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Dengan meluangkan waktu untuk menyendiri, Anda membuka pintu untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Temukan kekuatan dalam keheningan, dan jadikan kesendirian sebagai jalan untuk mencapai kehidupan yang penuh harmoni dan kebahagiaan.